Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang bagi Bapak Oni dan Bapak Santoso. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita dengan pujian Mataku Tertuju Padamu. Kehendak
datang ke hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, memandang wajah-Nya, merasakan hadirat-Nya, merasakan kasih kuasa-Nya, pertolongan perlindungan-Nya, yang mana sudah kita lewati, kita alami seminggu lepas seminggu. Tuhan memelihara kita. Haleluya. Sehingga saat ini kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jagai kami, Engkau sudah lindungi kami, Engkau sudah selamatkan kami, Engkau sudah pelihara kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini marilah kita semua merindukan hadirat Allah turun di tengah-tengah kita, melawat kita, menjamah kita. Haleluya. Dengan kuasa-Nya yang besar, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan pergumulan ditolong Tuhan, diberi jalan keluar, diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga kehidupan kita boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi satu kesaksian yang indah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini berulang kali dengan penuh kesungguhan dalam mata hati kita, tertuju kepada Yesus, mengundang hadirat-Nya, supaya kita boleh layak memandang wajah-Nya, merasakan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Mataku serahkan seluruh kehidupan kita. Ku serahkan padamu. Haleluya. Ini aku di tangan Tuhan, memegang tangan, masuk rencanamu.
ada hal yang lebih indah kecuali kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Oh, pasti semuanya Tuhan tolong. Kalau kita menyakiti hati Tuhan, ya segala masalah persoalan tidak akan pernah selesai. Kesulitan-kesulitan malah bertambah-tambah. Haleluya. Karena Tuhan ingin supaya kita ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kita bisa menyaksikan kebaikan kedahsyatan Tuhan. Baik itu masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah apapun, ya, Tuhan ingin namanya dibesarkan. Haleluya. Haleluya. Kita sambung pujian penyembahan, memandang wajah-Mu. Haleluya. Rasakan kasih. Mari kita sungguh-sungguh menaikkan pujian kepada Tuhan sampai kita bisa merasakan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat bagi orang yang hidup dalam kekudusan. Haleluya. Memandang wajah, rasakan kasih-Mu, hingga dekat-Mu setiap saat.
kasih Bapa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji, memuliakan nama Engkau dengan penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Bahkan kami yakin dan percaya Engkau akan melanjutkan kasih setia-Mu untuk kami, menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami, memberkati kami sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami masuk dalam kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sucikan, kuduskan kami semua, untuk berkati kami Tuhan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, supaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada salah dosa kami Tuhan, Kau ampuni, Kau basuh dalam darah yang kudus, sehingga kami boleh bebas untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap juga untuk menerima berkat firman Allah. Kami akan membuka hati kami, haleluya, supaya kami boleh menerima segala berkat-berkat firman Allah. Kami simpan dalam hati kami, dan kami siap melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu pujian, terima sukacita surga.
Apa sukacita surga itu? Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian kira-kira kepada Tuhan. Kita katakan segala puji syukur. Terima
kita tinggal dalam dekapan kasih Tuhan, dalam pelukan Tuhan, kita pasti aman, tenang, damai, dan sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, Kau berkati haleluya segala kebutuhan kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Kau sucikan, kuduskan kami. Hal kami membuka hati kami untuk firman yang hidup, yang berkuasa menolong kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Apa yang Kau mau Tuhan, Engkau tunjukkan kepada kami, Engkau katakan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap terima berkat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mata ini sangat penting, ya. Haleluya. Kita tidak bisa membayangkan, ya, kalau seseorang itu nggak bisa melihat, ya. Haleluya. Bagaimana jadi? Begitu gelap, ya. Semuanya jadi gelap. Tetapi di hadapan Tuhan itu ada hal yang luar biasa, ya. Haleluya. Apa artinya Tuhan bilang? Apa artinya kalau mata jasmani ini terbuka, tetapi mata rohaninya tertutup? Ya, ini di hadapan Tuhan nggak ada gunanya. Ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Dalam kita yang sudah diberi mata jasmani terbuka, mari ya kita mau juga memiliki mata rohani yang terbuka. Haleluya. Sehingga kita bisa melihat ya, apa yang tidak kelihatan. Kita bisa melihat ya, memandang jauh ke depan. Haleluya. Kita bisa melihat wajahnya Kristus. Kita bisa memandang wajahnya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mata ini seringkali diumpamakan orang jendela dunia, ya. Mata jasmani. Mata ini gandengannya, gabungannya mata itu apa? Hati, ya, pikiran, angan-angan, perasaan, perbuatan, itu semua dimulai dari mata, penglihatan. Ya. Dari penglihatan bisa masuk ke hati, bisa masuk ke pikiran, bisa timbul angan-angan, bisa timbul perasaan, ya, bisa timbul perbuatan dan seterusnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus pelihara ya mata, baik jasmani, baik rohani ini, ya. Supaya ya, kita boleh melihat ya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Bukan sekedar melihat perkara dunia ini, ya. Firman Allah mengingatkan kita, langit dan bumi akan lenyap, ya. Kita lihat sekarang ya peperangan yang semakin dahsyat, ya. Sekutu ini bermusuhan dengan musuh yang lain, saling bersekutu, satu kelompok. Wah, itu nanti jadinya bagaimana, ya? Sangat mengerikan, ya. Haleluya. Kalau kita melihat secara mata jasmani, rasanya menakutkan, mengerikan. Tapi kalau kita melihat dengan mata rohani, itu semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita boleh segera masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, itu memang tidak bisa dihindari. Haleluya. Sebab itu mata rohani kita perlu dicelikan, ya, perlu dicelikan. Untuk itu mata rohani yang dicelikan ini perlu dibasuh, ya. Kadang-kadang kita berpikir, wah, kita sudah tahu, kita mengerti, ya, secara jasmani, tapi secara rohani banyak kali belum mengerti, ya. Yang pertama kita lihat, ya, bagian pertama, mata
dibasuh. Yohanes 9 ayat 41. Yohanes 9 ayat yang ke-41 dikatakan di situ, jawab Yesus kepada mereka, ya, itu orang-orang Farisi, ya, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya. Nah, saudaraku, orang Farisi ini, ya, dia merasa melihat, mengerti semuanya. Ya. Di sini Yohanes 9 ini bercerita tentang seorang yang buta sejak lahir, dijamah, disembuhkan oleh Yesus. Nah, orang Farisi ini sepertinya nggak terima, ya, nggak senang hati melihat ada orang buta sejak lahir bisa melihat. Dan yang menyembuhkan siapa? Yesus. Ya. Jadi mereka terus saling berbantah, berargumentasi, ya. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, orang Farisi ini, ya, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Ya. Jadi karena mereka merasa benar, merasa lebih pintar, lebih tahu, dan lebih, pokoknya lebih segala-galanya, lebih daripada Yesus, ya, merasa tidak berdosa, ya. Maka Tuhan mengatakan apa? Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Karena kamu merasa melihat, mengerti, oh ini dan macam-macam. Maka dikatakan apa? Tetaplah dosamu. Kenapa? Mereka tidak percaya akan kuasa Allah. Mereka tidak percaya mujizat Tuhan bisa berbuat mujizat. Dari mata yang buta sejak lahir bisa celik. Memang ini luar biasa. Di dunia ini tidak ada dokter spesialis, dokter mata sekalipun bisa mencelikkan mata yang buta sejak lahir. Ya. Itu satu hal yang luar biasa. Dan di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-7, ya, nanti saudara bisa baca di rumah semuanya, ya. Orang ini disuruh membasuh matanya yang buta itu di kolam Siloam. Ya. Siloam ini seringkali dipakai untuk rumah sakit, ya, rumah sakit Siloam. Ada gereja yang juga gereja Siloam dan sebagainya. Ya. Yang artinya apa? Yang artinya Siloam itu artinya diutus. Ya. Haleluya. Diutus. Jadi Tuhan itu diutus ke dunia ini untuk mencelikkan mata yang buta sejak lahir, ya. Baik buta jasmani juga yang buta rohani, ya. Tuhan diutus untuk mencelikkan mata-mata yang buta ini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita ini di hadapan Tuhan kita merasa, oh aku ini melihat, aku ini mengerti, ya, aku ini tahu segalanya? Enggak, saudara. Kita ini di hadapan Tuhan masih buta. Banyak yang enggak mengerti. Ya, contoh-contoh kalau kadang-kadang kita ini mengerjakan ini, mengerjakan itu, yang kita rencanakan, yang kita planning enggak berhasil. Tahu-tahu Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib. Kita kan tidak mengerti. Kita kan buta. Akhirnya apa? Tuhan jelikan, ini loh caraku, ini loh jalan. Sehingga apa? Manusia itu terheran-heran. Betul. Sampai manusia itu mengakui bahwa kita ini buta. Tidak mengerti apa-apa. Ya. Saat dunia mengalami krisis moneter tahun berapa itu? 90 atau tahun berapa? Itu seluruh dunia itu
mau menangani, tidak ngerti caranya bagaimana, tidak bisa. Ya. Padahal mereka bisa bikin ini, bisa bikin itu, macam-macam bisa. Tapi begitu krisis moneter, hancur semuanya, tidak bisa mikir. Nah itu artinya apa? Kita ini di hadapan Tuhan, kita ini buta semua. Kita perlu dicelikan, kita perlu dibasuh di Siloam ini. Haleluya. Kita perlu Yesus membasuh mata kita, mencelikan mata kita, sehingga kita betul-betul bisa melihat ya, yang baik, yang benar, atau yang salah, atau kita juga bisa melihat yang fana mana, yang kekal yang mana. Itu kita bisa membedakan nanti. Ya. Kita perlu dicelikan oleh Tuhan. Sebab itu biarlah kita semua mau merendahkan hati, merendahkan diri kita. Tuhan, singkapkan mataku supaya aku bisa memandang wajah-Mu, memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Haleluya. Memandang keajaiban dari firman. Firman ini ajaib. Ya. Luar biasa firman ini. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Banyak kesaksian ya, tidak perlu saya sampaikan. Saudara sendiri punya pengalaman keajaiban daripada kalau kita menurut firman, taati firman, itu nanti timbul keajaiban yang luar biasa. Sakit apapun bisa sembuh, yang percaya katakan amin. Masalah apapun bisa beres, yang percaya katakan amin. Sebab percaya firman ya, percaya firman. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua mata pun, yang sanggup memisahkan sendi dan sumsum. Ya. Memang kadang-kadang kalau kita ya tidak dekat sama Tuhan, tadi kita sudah nyanyi bahwa aku lebih dekat kepadamu. Kita tidak suka baca firman, tidak suka berdoa, maka waktu kita mengalami masalah, kesulitan, kesukaran, rasanya mana mungkin firman bisa nolong kita. Mana mungkin Tuhan bisa tolong kita. Karena apa? Kita jauh dari Tuhan. Sebab itu setiap anak Tuhan harus baca, tidak henti-hentinya baca, merenungkan firman Allah, berdoa, dekat sama Tuhan. Sehingga bisa melihat keajaiban-keajaiban daripada kuasa Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kita semua banyak pernah punya pengalaman yang luar biasa, melihat dan merasakan kuasa-kuasa Tuhan. Nah, saudaraku, tadi arti Siloam itu ya, arti Siloam itu diutus ya. Tuhan diutus ke dunia untuk menyelamatkan isi dunia ini, juga menyembuhkan, memulihkan ya, dan macam-macam ya. Nah, itu bukan tugas Tuhan saja. Setelah Tuhan naik ke sorga ya, Tuhan mengutus saudara dan saya untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kabar baik, juga untuk apa? Menyembuhkan orang-orang. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan mata orang yang buta secara jasmani, tapi saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk membuka mata rohani yang tertutup. Amin. Mungkin kalau kita mau doa ada orang buta ya, kira-kira saudara berani tidak nyembayangi dalam nama Yesus, melek begitu? Mungkin kita takut atau tidak berani begitu ya. Tapi kalau kita memberitakan firman, kita mau menyaksikan kebenaran firman Allah, kita menyaksikan pertolongan berkat-berkat Tuhan, pasti kita lebih berani daripada mendoakan orang yang buta secara jasmani tadi. Ya, mari ya. Mungkin yang menyembuhkan mata jasmani terlalu sukar, sulit bagi kita. Kita tidak berani, belum punya iman sampai di situ. Tapi Tuhan berikan apa? Iman untuk memberitakan kebenaran firman, untuk menyaksikan pertolongan Tuhan ya. Untuk membuka mata rohani yang buta. Haleluya. Sehingga orang itu boleh melihat ya, Kristus berkarya di dalam kehidupan kita, dan Kristus juga mereka punya pengalaman, nantinya Kristus juga membuka mata rohani mereka, dan nanti mereka juga bisa jadi saksi bagi orang yang lain ya.
Itu tugas kita. Puji nama Tuhan. Jadi kalau Yesus diutus ya untuk menjelikan mata jasmani dan rohani, itu juga menjadi bagian kita. Yohanes 17 ayat yang ke-18, kita ini diutus ya. Sama, Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus saudara dan saya ya. Jadi visi misinya Tuhan itu selesai bagi Tuhan, harus dilanjutkan dari kita ini, kita yang dipakai-pakai Tuhan ini ya. Kita yang sudah percaya Tuhan, mari ya. Mungkin ada keluarga ya, orang tua, kakak, adik, keponakan, besan atau siapa saja ya, tetangga ya. Nah, Tuhan mau pakai kita untuk ini, membasuh ya, mata rohani yang buta, supaya mereka bisa melihat siapa Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, inilah tugas kita ya. Tugas kita setelah kita dibasuh oleh Tuhan ya, kita jadi berkat bagi banyak orang lain ya. Kemudian bagian yang kedua ya, kalau kita sudah dicelikkan ya, kita harus terus memandang kepada Tuhan ya. Amsal 4 ayat yang ke-25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Haleluya. Artinya apa? Mata rohani kita ya, itu terus tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan di situ, karena Yesus yang membawa iman kita, membawa iman percaya kita, dan membawa kepada kesempurnaan. Bukan berhenti di situ ya. Ibrani 12 ayat yang kedua di situ dijelaskan ya, kalau Yesus itu memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tapi kita baca ayat selanjutnya ya. Dengan apa? Dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Di mata kita tertuju kepada Yesus ya. Yesus itu sumbernya iman, sumbernya kekuatan. Haleluya. Dan kita juga ya harus ambil bagian ini yang dialami oleh Yesus ya. Dia yang tekun mengabaikan kehinaan dengan tekun memikul salib. Jadi fokus kita ini bukan hanya mata kita tertuju kepada Yesus, tapi ya, kita fokus ya, tekun pikul salib, tekun menyangkal diri ya, tekun menanti waktunya Tuhan ya. Mungkin kita masih menantikan apa ya yang kita doakan, yang kita harapkan ya, belum terwujud, belum terbukti ya. Mari kita tekuni, kita jalani dengan iman. Haleluya. Tuhan nanti akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya. Memang saudaraku ya, ini menanti waktunya Tuhan itu seringkali manusia tidak sabar ya. Mintanya cepat ya. Kalau kami lagi bangun rumah ini ya, sudah hampir berapa, mungkin 2 bulan mungkin ya. Rasanya kok dulu gak selesai ya. Memang kalau saya perhatikan, mengerjakan rumah itu tidak gampang, apalagi merobohkan yang kondisinya sudah bahaya. Kalau cepat-cepat tidak selesai, mana tukangnya jatuh, orangnya jatuh, masuk rumah sakit, jadi perkara, jadi masalah. Betul enggak? Perlu hati-hati, pelan-pelan bagaimana ini caranya ngambil, enggak sembarangan, enggak budik-budik, enggak bisa. Demikian juga membangun rohani, enggak bisa sekali jadi.
Saudara, saya ikut Tuhan sampai sekarang ini masih banyak belum bisa kita lakukan dengan sempurna. Apalagi yang 100%. Mungkin semua dalam hal 25%, dalam hal ini 50%, dalam hal ini 70%. Yang sudah 100% apa sudah? Ya. Dan kalau sudah, sekalipun sudah, berapa bisa bertahan, berapa lama kita bertahan ya, dalam keberhasilan mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam angka 100% ini. Apa terus bisa terus seperti ini? Bisa stabil? Nah ini sudah ya. Jadi sebab itu kita perlu terus memandang kepada Yesus ya. Minta tolong sama Yesus, minta kekuatan sama Yesus ya. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi fokus kepada Yesus yang memimpin iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita ini diumpamakan seperti hamba, saudara ya, hamba. Ya. Mazmur 123 ayat yang kedua. Firman Allah berbunyi demikian. Ya. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Ya. Jadi hamba itu ya tadi, hamba itu tidak berguna, tidak berdaya. Jadi, itu contohnya siapa? Saudara saya. Kalau menghadapi masalah yang sulit, sukar, berat, kita tidak berdaya. Kita sebagai datang kepada Tuhan sebagai hamba, Tuhan tolong, ya Tuhan tolong, ya minta tolong terus, tabah sabar Tuhan minta tolong. Ini seperti mata para hamba laki-laki dan mata para hamba perempuan, memandang kepada tangan nyonyanya, tuannya, Tuhan kita itu Yesus. Tuhan tak tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, ya. Sampai dikatakan Ia mengasihani kita. Ya. Orang yang pernah kerja sebagai sales, ya, itu kalau tekun, ya, memang di hadapan orang sepertinya memuakkan, ya. Oh, kita tidak mau kok, terus didatangi terus, ya. Mungkin ada orang jualan apa, ya, atau kadang-kadang orang pengemis ya, minta-minta terus didatangi, nggak dikasih terus, kulo nyuwun, akhirnya bagaimana? Ya sudah, kita harus ya, kadang-kadang bisa terpaksa ya, kadang-kadang mungkin kita beri dengan sukacita, dengan rela hati. Tapi kalau orang itu terus menerus ya, lama-lama ya namanya manusia itu hati nuraninya ya berbicara. Ya sudahlah, supaya orang ini cepat pergi. Ya, itu ada dalam Lukas pasal 18. Seorang janda yang punya masalah persoalan yang menghadap kepada hakim, minta persoalannya diselesaikan. Bolak-balik hakim ini didatangi sampai hakim ini bosan. Padahal hakim ini tidak takut Allah, tidak takut manusia. Tapi karena orang ini, ibu janda ini tekun terus minta pertolongan, akhirnya apa? Ditolong. Nah, itu Tuhan bilang seperti itu. Tidak jemu-jemu berdoa, tidak jemu-jemu minta pertolongan Tuhan. Ya, memang itu sesuai kadar iman masing-masing. Ya, ada orang yang minta kepada Tuhan sekali minta cukup, dia selanjutnya doanya apa? Terima kasih Tuhan, Tuhan pasti sudah dengar doa saya. Besoknya apa? Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah dengar doa saya. Ada yang doanya seperti itu. Sekali minta, selanjutnya terima kasih. Imannya belum kuat, tiap hari minta Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Tidak masalah. Di hadapan Tuhan perbedaan seperti itu ya, itu nanti urusannya Tuhan. Mau kasih sekarang atau mau kasih besok, mau ditolong sekarang atau ditolong besok, itu terserah Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak menghargai orang yang imannya lemah. Orang kok minta balik-balik, sembahyang minta terus. Tapi yang satu ini minta sekali tak ucapan syukur terus sama Tuhan. Saudara mau pilih yang mana? Terserah saudara. Ya, kalau iman saudara mantap, sekali minta, selanjutnya kita ingat doa kita sudah naik ke surga. Kita tinggal terima kasih Tuhan.
Terima kasih, aku sudah dapatkan itu, aku sudah dapatkan itu. Itu nanti juga akan terjadi. Ya, haleluya. Jadi fokus kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan itu menginginkan kita itu jadi hamba yang rendah hati, merendahkan diri. Haleluya. Ingat dalam Matius pasal 15 itu ada perempuan, seorang ibu perempuan. Ibu ini anaknya ya sakit. Dia datang kepada Tuhan minta tolong. Ya. Sama Tuhan dikatakan roti tidak diberikan kepada anjing. Oh, ini kasar ya. Orang ini dianjing-anjing. Roti itu untuk anak, bukan untuk anjing. Ibu ini apa? Lari, marah, gak ditolong, gak paten, begitu? Tidak. Ibu ini bilang, anjing itu Tuhan makan remah-remah yang jatuh dari meja. Ibu ini tetap rendah hati, merendahkan diri, merendahkan hati. Ya, akhirnya apa? Ibu ini ditolong. Hai ibu, besar imanmu. Ya, mata rohaninya ibu ini sudah melihat Tuhan itu baik. Haleluya. Dia fokus terus kepada Tuhan. Walaupun dihina, dianjing-anjing, dia tetap Tuhan. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini artinya apa? Merendahkan hati, merendahkan diri. Ini yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, ya. Supaya apa? Mata rohani kita bisa tercelik. Orang sombong tidak mungkin ya bisa melihat seperti yang dilihat oleh Yesus. Bisa melihat yang tidak kelihatan. Surga itu orang sombong tidak bisa melihat hal-hal yang spektakuler. Ya. Tapi orang yang mau belajar rendah hati, merendahkan diri, haleluya, Tuhan akan tolong dia. Amin. Sebab itu mari saudara ya. Jadi tadi mata ini gandengannya ke hati, ke pikiran, ke perasaan, ya, timbul kepada perbuatan. Ya. Kita serahkan semua, ya, seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Kita minta supaya ya kita ini boleh melihat, haleluya, dengan jelas. Melihat apa yang belum kelihatan. Itu pakai mata iman, ya, mata iman. Bisa melihat. Haleluya. Dan tinggal tunggu waktunya. Kalau sudah waktunya, tepat pada waktunya. Ini ya, rencana Tuhan seperti itu. Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Haleluya. Pas waktunya Tuhan turun tangan. Haleluya. Haleluya. Jadi untuk ini kita minta kekuatan lagi sama Tuhan. Tuhan, berikan aku ketekunan, roh tekun, roh taat, roh setia menunggu waktunya Tuhan, dengan terus memandang kepada Yesus, dengan terus punya sikap seperti hamba. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, selaku burung merpati, ya. Saya dulu masih kecil pernah melihat orang taruhan burung itu ya, burung merpati, burung merpati. Burung merpati itu boleh dikatakan hampir sama seperti burung Raja Wali. Dari tempat yang tinggi sekali dia bisa melihat jauh ke bawah. Ya. Kalau Raja Wali itu melihat mangsa untuk dimangsa. Sebab burung Raja Wali itu tidak tinggal di dataran begitu ya, di gunung-gunung, tempat yang tinggi. Jadi kalau dia terbang tinggi itu yang dilihat mangsa untuk dimakan. Tapi burung merpati ini kalau diadu saudara ya, misalnya dari Tropodoy dibawa ke Juanda sana saudara, dimasukkan kurungan saudara. Dia tidak tahu mana-mana. Utara, selatan, barat, timur dia tidak tahu. Tahu-tahu udah dilepas. Ayo pulang, cepat-cepat pulang. Kalau kamu pulang duluan, kamu menang. Ya, ya burungnya terbang tinggi sekali. Ya, yang saya herani sama matanya itu loh. Matanya kan kecil seperti jagung begitu ya. Dari ketinggian berapa ratus meter itu dia tahu rumahnya saudara.
Padahal saudara yang pernah naik pesawat, misalnya sudah kelihatan banyak rumah, saudara dilepas pakai payung terjun, bisa cari rumahnya? Nggak mungkin bisa. Lapangan yang begitu besar, lapangan sepak bola mungkin kelihatan seperti sekelereng. Yang mana ini kita nggak tahu. Tapi burung merpati yang aduan ini, saudara, begitu dia sampai atas, dia tahu persis rumahnya di bawah. Dia menukik itu keras sekali, langsung turun, ya. Dan dia menang. Ya, jadi saudaraku, mata merpati ini ada ditulis juga di dalam kitab Kidung Agung. Ya. Ini apa? Seperti matanya Yesus, bisa melihat jauh. Orang yang percaya firman Allah, percaya Tuhan, bisa melihat yang belum kelihatan. Dengan iman aku percaya, besok pasti Tuhan tolong. Ya, haleluya. Yang ketiga, singkapkan. Nah, ini kita minta disingkapkan. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya. Haleluya. Jadi kita minta dibukakan, ya, mata rohani kita, hati kita nih, supaya kita bisa melihat keajaiban dari firman Allah. Haleluya. Bukan hanya kita minta supaya disingkapkan saja, tapi apa? Kita minta Tuhan beri aku kekuatan, kemampuan untuk juga melakukan firman, melakukan Taurat, ya, melakukan firman. Kalau kita mata rohani kita disingkapkan, ya, kita bisa melihat keajaiban Taurat Allah. Artinya kalau kita taati firman Allah, peraturan, perintah, hukum, ketetapan Tuhan itu kita lakukan, maka kita bisa melihat dan merasakan Tuhan itu ajaib. Haleluya. Jadi bukan cuma setelah disingkapkan, oh ya mengerti ya, pikirannya dibukakan, oh mengerti ya Tuhan itu baik, ya. Tapi kita tidak mau jalani, ya tidak bisa melihat tadi, ya tidak melihat, tidak bisa merasakan, melihat keajaiban tetapi tidak merasakan. Nah, yang kita butuhkan apa? Melihat juga merasakan. Jangan lihat, wah enak ya orang itu ya diberkati Tuhan, ya enak ya orang itu begini, tapi kita tidak merasakan, ya. Karena apa? Tidak mau melakukan firman Allah. Jadi mari pada pagi hari ini kita juga dengar, kita lakukan itu semua. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sebab kalau kita ini jadi orang Kristen, ya, berapa puluh tahun, ya, seringkali saya tanya, sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Oh belum. Loh, ini keajaiban. Amin. Ini bisa nuntun masuk sorga. Ini bukan nuntun sampai kuburan tok. Kuburan bisa tembus langsung nanti masuk sorga. Ya, cari ini baca. Ya, yang masih muda-muda suka belajar firman Allah, ikut Bible study, kalau bisa sekolah Alkitab. Ini penonton. Kalau tidak bisa, sudah melihat keajaiban, cuma melihat tok tapi tidak merasakan. Ya. Haleluya. Jadi Tuhan ingin kita melihat dan merasakan. Sebab kalau orang Kristen tidak mau baca firman Allah, tidak mau berdoa, lama-lama yang tadinya sudah dicelikkan buta lagi. Ya. Itu ada di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-1 sampai 9. Saudara bisa baca di rumah, ya. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Kalau orang itu tidak mau menambah pengertiannya, doanya, baca firmannya, ya, kesuciannya tidak mau menambah, ya, pokoknya tidak apa-apa lah, pokoknya yang penting aku percaya, aku selamat. Itu lama-lama bisa buta. Itu dijelaskan dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Buta picik, dia lupa kalau dosanya sudah diampuni. Kemudian apa? Jatuh lagi di dalam dosa. Bahkan lebih berat lagi. Ya. Kalau dulu mungkin dilepaskan dari korupsi 100 juta,
ya, tidak mau bertobat, setelah bertobat tapi tidak mau bertumbuh, akhirnya korupsinya jadi 1 miliar, jadi 1 triliun, ya. Nah, tambah lebih berani. Itu firman Allah mengatakan, ya. Sebab itu mari, ya, setelah kita dijelikan, kita terus bertumbuh, ya. Haleluya. Dan Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang menjadi pelaku firman Allah. Bukan pendengar yang setia, yang budiman, tapi pelaku firman Allah. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Haleluya. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi tadi ini singkapkan sudah ada di slide, ya. 2 Petrus 1, saudara baca ayat 1 sampai 9, yang ditulis cuma ayat 9, ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bisa lupa, saudara. Ya. Orang kalau tidak mau tumbuh dalam Tuhan, kemudian dengan usaha kekuatan sendiri berhasil sukses, ya toh, kena uang, kena duniawi ini, sudah firman-Nya dilupakan, Tuhan dilupakan, ya. Dan akibatnya kalau tidak bertobat bisa binasa, ya. Yang terakhir, memandang wajahnya. Haleluya. Ini saudara, ya. Kita ini sekarang belum pernah memandang wajah Yesus secara muka dengan muka, ya. Mungkin kita bisa memandang wajah Yesus secara rohani, ya, tapi belum muka dengan muka. Kalau zaman sekarang ini boleh dikatakan kita melihat keluarga kita yang jauh di luar kota, di luar pulau, di luar negeri lewat apa itu? Lewat apa nih? Lewat HP, ya. Oh, ketemu, ya. Tapi tidak ketemu muka dengan muka. Kira-kira kalau ketemu muka dengan muka sama dilihat di HP, enak mana? Enak mana, saudara? Enak ketemu muka dengan muka, ya. Nah, nanti sebentar lagi, ya, kita akan memandang wajahnya, betul-betul muka dengan muka. Itu ada di dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat yang keempat, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya. Ini betul-betul nanti akan melihat wajahnya, ya. Sebab dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru itu dikatakan tidak ada seorang pun bisa melihat wajahnya Yesus tetap hidup. Artinya apa? Orang yang melihat wajahnya Yesus, wajahnya Allah, mati, ya. Itu dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dalam Keluaran 33 ayat 20. Tapi nanti, ya, di dalam kitab Wahyu, kalau kita sudah bertemu Tuhan, bertemu muka dengan muka, itu pasti jadi, pasti ada. Ya dan amin, ya. Ada pujiannya apa? Bertemu muka dengan muka, ya. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Ya. Itu nanti akan terwujud, saudara. Mari saudaraku, ya, kita mau merindukan itu semua, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, ya, firman Allah jadi berkat buat kita semua, ya. Merindukan sampai bertemu muka dengan muka. Haleluya. Dan itu sukacita yang tidak terkatakan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Allah sampai di sini, ya, kiranya Roh Kudus nanti memberikan pengertian yang lebih dalam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mata kita semua dicelikkan baik jasmani maupun rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini, Tuhan. Tapi kami mohon Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami, supaya, haleluya, kami semua mempunyai mata rohani yang jeli, juga mata jasmani, sehingga kami tidak tertipu dengan daging dunia dan dosa ini,
tapi kami boleh melihat yang sesungguhnya, yang kekal, yang sifatnya tidak binasa. Haleluya. Kami boleh menikmati sorga, boleh bertemu muka dengan Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kekuatan untuk melakukan peraturan, perintah, hukum, dan ketetapan-Mu Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan digenapi, terwujud dalam kehidupan kami, baik untuk kebutuhan jasmani juga untuk kebutuhan rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat. Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Roh Kudus beserta kita, menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, segala korban yang dipersembahkan oleh sidang jemaat untuk pekerjaan Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda dalam rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka semua, kami semua. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.